Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali hari-hari kita dan aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Demikianlah dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia Allah kepada manusia. Namun sebelum kita sampai kepada kasih karunia itu, kita mau melihat apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa firman Tuhan ini berbicara tentang Nuh yang mendapat kasih karunia Allah? Kenapa hanya Nuh? Kenapa hanya Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia? Mari kita lihat kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Allah melihat dunia ini, ketika Allah melihat apa yang diperbuat oleh manusia, Allah melihat suatu yang tidak benar di dalam kehidupan manusia, di mana manusia lebih suka melakukan hal yang jahat daripada hal yang baik. Banyak manusia yang tidak lagi menghiraukan penyertaan Tuhan atau rancangan Tuhan, di mana dalam penciptaan Allah selalu mengatakan bahwa semuanya adalah baik, tetapi apa yang terjadi, banyak manusia tidak lagi melakukan kebaikan. Di mana Allah melihat manusia hatinya dilingkupi oleh perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Tidak ada lagi manusia yang takut akan Tuhan. Bahkan mereka mengejek pengajaran, mengejek apa yang ingin Tuhan nyatakan. Dan inilah yang menjadi suatu tindakan yang harus Allah lakukan sendiri. Di mana jika kita melihat kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, pada masa Nuh, di mana Allah sendiri mengatakan atau merasakan menyesal melihat semua yang terjadi, sehingga Allah berencana untuk memusnahkan setiap ciptaannya. Allah merancangkan satu pemusnahan terhadap apa yang sudah Ia ciptakan. Namun di dalam rancangannya, Allah melihat Nuh dan keluarganya memiliki ketulusan, kesungguhan untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan Nuh harus menjadi orang yang ditertawakan, orang yang diejek, atau orang yang dianggap menjadi orang gila sekalipun. Tapi Nuh siap untuk menerima seruan Allah kepadanya. Dia harus membangun perahu di atas bukit atau di atas gunung, yang membuat banyak orang yang melihatnya itu tertawa dan mengatakan ini adalah orang yang sudah gila. Orang biasanya membangun perahu itu di tepi pantai atau di tepi laut, tetapi ini kenapa dia harus di atas gunung? Tetapi disinilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia diberikan kepada Nuh adalah untuk melihat kesungguhan, ketulusan, dan kejujuran. Karena hati kita
ini akan menunjukkan suatu ketulusan dan kejujuran. Karena bermula dari hati yang sudah merancangkan kejahatan, maka akan terjadi kejahatan-kejahatan di tengah-tengah kehidupan. Karena apa yang ada di dalam hati ini, itu yang akan menjadi sebuah perilaku kehidupan. Namun Allah melihat suatu ketulusan di pribadi Nuh dan juga keluarganya. Inilah yang membuat Nuh mendapatkan kasih karunia. Sekarang kepada kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maukah kita dengan sungguh-sungguh dan tulus percaya kepada kuasa Tuhan dan mau melakukan kebaikan? Apa yang jahat yang telah kita lakukan selama ini, maka haruslah kita tinggalkan dan bertobatlah dan lakukanlah kebaikan. Jangan tunggu Allah melakukan pemusnahan. Jangan tunggu Allah murka baru kita melakukan kebaikan. Tetapi sebelum Allah murka, maka bertobatlah dan kembalilah kepada yang Tuhan rancangkan, yaitu suatu kebaikan. Karena kasih karunia itu akan diberikan kepada orang-orang yang mau melakukan kebaikan di dalam Kristus Tuhan kita. Karena itu mari pakai hidup kita. Jadikan hidup kita untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Untuk melakukan yang sungguh-sungguh di mata Tuhan. Untuk melakukan yang Tuhan rancangkan dari dalam hati kita. Untuk melakukan yang baik. Jangan terpaksa. Jangan mengharapkan yang lain. Jangan karena ingin dipuji dan dilihat orang lain kita melakukan kebaikan. Tidak itu. Tetapi lakukanlah kebaikan. Karena kita mau menerima kasih karunia. Karena kasih karunia sudah diberikan, maka bukan lagi penerimaan yang mau kita tunggu, tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia itu. Kalau kita sudah menerima itu, maka jadi karunialah kita. Berkatlah kita bagi orang lain. Karena Allah telah membawa dan memilih kita untuk menjadi berkat. Karena kita sudah menerima karunia dari Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan segala peristiwa yang telah dilakukan oleh umat manusia yang penuh dengan dosa. Karena kami adalah umat yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan dan berilah kasih karunia-Mu, agar kami tidak terkena murka-Mu. Karena itu Tuhan ajari kami untuk melakukan yang baik, yang muncul dari dalam hati kami. Berkatilah setiap aktivitas dan pekerjaan kami, agar semua yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang yang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan Tuhan topangan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.